Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan penelusuran kita tentang problem yang dimiliki petani. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mohon kalian untuk berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang nggak berangkat anak-anak? Siapa? Dimas. Oke. Dimas kenapa? Nggak tahu. Ada yang masih ingat kemarin sampai apa? Sampai tanaman layu. Ya. Kalian mengerjakan LKPD yang kemarin ya? Iya. Bunda. Sama isi deh. Jangan lupa berkelompok ya anak-anak. Kalian mencari jawaban mengenai masalah yang dialami petani ini ya anak-anak, yang udah dijelaskan di dalam LKPD itu. Ibu kasih waktu 3 menit, nanti kalian maju perwakilan kelompok ya. Ibu tunjuk apa? Mengajukan diri? Saya Bu. Besar main HP terus dulu. Saroh, kalau mau main HP nanti ya, kalau istirahat. Iya Bu. Ayo Mbak Rahma maju. Nah, Mbak Rahma di sini kan jadi seorang detektif ya, untuk mengamati penyebab apa yang dilakukan Dialami petani. yang dialami petani. Kak, kenapa kok tanamannya bisa layu terus? Nah, Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh petani, dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun tumbuhan yang menjalankan berbagai fungsi kehidupannya. Karena ukuran sel kan sangat kecil dan sel itu tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata telanjang, sehingga pengamatan sel itu perlu dilakukan dengan alat bantu. seperti apa Mbak? Seperti mikroskop. Ya, hari ini kita akan belajar lebih dalam. Udah duduk. Udah belajar lebih dalam mengenai mikroskop dan sel. Nah, sepertinya kalian ini kurang bersemangat, ini ada apa? Semangat. Ngantuk. Gimana kalau kalian ice breaking dulu? Gak mau. Ayo berdiri ya, berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Apa ini Bu? Tepuk pose. Oh, tepuk pose. Iya. Oh, saya. Ya betul. Ayo berdiri. Saya tahu. Ya. Nah, nggak bisa. Rulesnya
Posenya nggak boleh pegang kepala. Kenapa? Ya gitu, kalau ada yang pegang kepala, ibu hukum maju nyanyi lagi. Ayo Mas Dimas, ayo Mbak Dian, ayo. Ayo, dimulai dari ibu. Dimulai dari ibu ya, nanti. Apa rulesnya tadi? Nggak boleh? Nggak boleh pegang kepala. Tapi saya nggak apa-apa. Boleh. Dimulai dari ibu, nanti ke Mas Ari dulu atau Mbak Sarah dulu? Ya, nanti pause ya. Jadi, gitu ya. Lo bebas, pastinya bebas. Lo. Gitar. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Terus tepuk lanjut begitu terus. Kalau setelah tepuk langsung pose selanjutnya gitu, paham? Ya. 3, nggak boleh pegang kepala. 3, ya. 3, 2, 1. Tiga, 2, 1. Langsung ya, beneran Mak. Terus bener. Yang 3 cuma ibu doang. Paham. 1, 2, ya. 3. Ayo 3, 2, 1. Udah, kembali duduk. Aku nggak mau menyerahkan. Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Mbak Rahma bahwasannya kalian kemarin kan Ibu suruh mencari di berbagai sumber seperti HP, buku mengenai sel. Tadi apa yang dijelaskan Mbak Rahma bahwasannya sel merupakan yang menyusun makhluk hidup. Selanjutnya struktur sel tumbuhan. Nah, struktur sel tumbuhan itu dibagi menjadi beberapa, yaitu ada yang pertama, sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, kloroplast, dan vakuola. Kemudian ada struktur sel hewan. Nah, struktur sel hewan itu berbeda dengan struktur sel tumbuhan. Yang pertama ada membran sel, sitoplasma, inti sel, mitokondria, lisosom. Kalian baca ya fungsinya anak-anak. Nah, perbedaan struktur sel tumbuhan dan sel hewan itu ada di dinding selnya. Dinding sel-sel tumbuhan itu sifatnya kaku. Dia menyesuaikan isi dalam sel hewan sendiri. Nah, sel tumbuhan itu juga memiliki vakuola yang lebih besar dibanding sel hewan. Selanjutnya tadi ada mikroskop dan fungsinya. Tadi kalian kan suruh mengamati apa yang dialami petani kan. Nah, salah satu caranya yaitu mengamati langsung tumbuhan yang ditanam oleh petani tadi. Nah, salah satu caranya yaitu mengamati dengan mikroskop karena tumbuhan tidak bisa diamati langsung dengan mata telanjang. Yeah.
Nah, ini bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Nah, cara menggunakan mikroskop itu yang penting kita ada sampel tumbuhannya. Sampelnya itu berbentuk sebuah preparat ya anak-anak. Dibaca jelas? Yes. Nah, karena waktunya sudah hampir selesai, Ibu minta kalian untuk mengisi soal post-test yang sudah Ibu sediakan. Ibu kasih waktu 2 menit cukup? Kalau udah bilang ya anak-anak. Udah anak-anak? Udah? Belum. Kurang satu soal. Udah? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Mbak Sarah. Ayo coba simpulkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup termasuk tumbuhan karena ukurannya sangat kecil. Sel tidak dapat diamati secara langsung dengan mata telanjang sehingga diperlukan mikroskop untuk melihatnya. Mikroskop bekerja dengan memperbesar bayangan objek menggunakan sistem lensa sehingga struktur sel dapat terlihat lebih jelas. Dengan mengamati sel tumbuhan menggunakan mikroskop, penyebab gangguan pertumbuhan tanaman dapat diketahui dan dicari solusi yang tepat. Ya, baik. Nah, karena waktunya udah hampir selesai, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Apabila tadi ada kekeliruan atau kesalahan Ibu dalam mengajar, Ibu mohon maaf ya. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini berguna bagi dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap. Bunda, terima kasih Bunda. Ya. Dadah.